Good morning guys, good morning. Apa kabar? Kita breakfast dulu. Saya ada baca komen Brother Zaid Ibrahim. Oke, dalam video kita yang semalam. Salam Sifu, waalaikumsalam. Saya ada female nibah, ada export tapi rupanya gaya macam male. So saya try kasih breed, habis dia bubut to male. Tidak jadilah. Sekali saya kasih breed ini female sama female pula, menjadi pula rupa-rupanya ini jantan yang besar, pusat kali tahu, dia bilang. Oke, dia macam ni ya bro. Kita berbalik kepada asalnya ikan nih. Ikan ini benda hidup bro, macam juga kita lah, cuma beza dia haiwan, kita manusia. Secara azalinya female memang mesti ada ekspor, dan jantan pula tidak ada ekspor, tidak kelihatan itu ekspor, dan memang tidak ekspor. Tapi dalam certain case ada juga beberapa ekor yang ganjil, rare kita panggil. Macam juga manusia, ada lelaki yang berpewatakan wanita, ada wanita yang berpewatakan lelaki, kita panggil tomboy, pondan, dan ada juga yang jenis special kunsa, which is dua-dua dia ada. So begitu juga ikan, ada yang jantan tapi dia punya traits macam female, atau kali kasih breed dia tidak telur, okay? Sebab dia memang jantan, tapi ekor, finish, apa semua fisiknya macam perempuan. Dan ada juga betina yang ada telur tapi macam jantan, tidak kelihatan betul telur dia, macam jantan. Jadi ini kita kategorikan dalam special case. Kalau mau bilang macam mana mau identify, memang susah bro, memang susah. The only thing mau identify adalah try and error. Macam Bro Zaid Ibrahim bikin nih, ngam nih. Dia try kasih breed tidak jadi, dia try kasih jadi pula. Berarti itu adalah jantan. Oke? Tapi secara keseluruhannya kita kena pandai menganalisis ikan itu secara general. Jangan tengok ekspor saja. Bila kita tengok dia ada ekspor, tapi kita was-was dia punya perwatakan macam jantan. Lepas tu bila kita simpan banyak buih macam jantan. So kemungkinan dia ni jantan. Dan di situ kita kena buat ujian try and error. Ada yang tanya saya, "Bro, betina boleh bikin bubble kah?" Boleh bro, jantan betina boleh bikin bubble. Bukan jantan saya bikin bubble, betina pun bikin bubble. Bezanya jantan ni bubble dia lebih banyak, lebih menggunung. Kalau betina ni dia ala-ala sikit-sikit saya di tepi-tepi tu. Sebab bila dia bikin bubble tu, itu adalah salah satu tanda yang dia orang selesa itu air. Okey, dan bagi jantan pula bila dia bikin lagi banyak bubble, berarti dia tengah tanda kawasan dia. Ini kawasan saya. Kan ini fighting fish. So jangan confuse kalau betina ada bubble kita bilang jantan. Tidak, betina pun bikin bubble bro. Oke, so video hari ini kita akan review. Kita akan pergi cari daun ketapang dan kita akan review uncang teh Brother Ben. And then stay tune. Kita sedia satu baku plastik untuk daun ketapang. Ini kita mau hantar pergi JNT, order. Ini kita COD, kutu air, starter. Dan ini COD juga. Let's go. First destination, kita pergi hantar kutu air dulu. Dekat saja dengan rumah. Hai. Siapa nama tu bro? Ekam. Ekam, Ya. breeder Keningau. Berapa umur kau bro? Baru 16. Lawak bro. Jangan lupa tinggal YouTube. Oke. Thank you, welcome. Oke, itu dia Brother Ekam. Brother Ekam 16 tahun breeder kita. Mula breeding. Nanti baru saya tengok hasil dia. Selalunya kalau kawan-kawan di sini, kalau yang baru mula, bila ada hasil, kadang orang pandai telepon saya akan datang lah. Nanti saya akan datang di tempat dia orang. Lepas itu kita akan kongsi cara macam mana mau grading ikan. Selalunya satu grade itu, selalunya satu lubuk indukan atau satu spawn itu dia ada macam-macam grade lah di dalam. Macam yang saya cakap sebelum ni, di video sebelum ni, dia ada reject, normal, show, dan dia ada potential comp grade. Kalau yang baru kan aja. Next, kita pergi hantar lagi satu order JNT. Mari kita cerita pokok ketapang. Pokok ketapang nih, selain nama dia pokok ketapang yang kita panggil, kalau kamu mau Google, kamu type Indian almond leaf. Indian almond leaf. Itu nama dia kalau bahasa Inggris dia lah. Kalau scientific dia lagi ada katapa, entahlah apa-apalah. Yang penting kita panggil dia ketapang lah. Oke, so pokok ketapang nih sebenarnya
tidak semua tempat ada pokok ketapang. Cumanya luckily di sini ini di tempat saya Keningau dan di Sabah nih, Malaysia pun di Malaysia lah, pokok ketapang nih pada dulunya sangat menjadi pilihan utama oleh kita punya town council untuk menanam dia di sekitar bandar Pekan. Sebab dia punya daun ni macam payung bro. Bila dia besar dia macam payung, jadi dia redup-redup. So selalunya kalau kamu akan jumpa ni pokok ketapang di bus stop, macam begitu. Dan juga tempat yang selalu kena tanam adalah di sekolah, padang sekolah atau sekeliling sekolah. Memang ada, kalau sini memang ada. Jadi kita akan coba cari pokok dia ni hari. Dan dia juga kena tanam di sekitar pejabat-pejabat kerajaan, di sekeliling atau di luar atau di dalam compound pejabat kerajaan. Ada juga kena tanam tu. Inilah yang breeder beta sangat perlukan. So beta dengan ketapang dua benda yang tidak boleh dipisahkan begitu. Jom kita cari dulu. Di depan sana itu pokok ketapang. Itulah dia pokok ketapang. Dia tanam di bahagian bus stop. Ini daun ketapang, tapi saya tidak akan ambil di sinilah sebab ini di bandar di ramai orang. Okay. So ini daun ketapang, besar-besar daun dia tu nah. Tu nampak di bawah tu bus stop tu nah, bus stop. Sebelah tu pun pokok ketapang. Itu dia, sebelah pun pokok ketapang. Next, kita pergi cari lagi lokasi daun ketapang. Selain daripada di bandar, pokok ketapang ni kamu boleh dapat juga di kawasan perumahan, taman. Okay? Kenapa kita punya developer dulu-dulu suka pakai ni pokok ketapang? Sebab dia punya rupa yang macam payung, jadi orang boleh berteduh di bawah. Tapi sebelum tu kita pergi JNT dulu. Selesai urusan kita di JNT. Sekarang kita sambung cari pokok ketapang. Okay? So pokok ketapang ni, macam saya cakap tadi, dia ada di bus stop, padang sekolah, di compound office kerajaan, ataupun di perumahan. Ini tempat-tempat yang ada. Dan di tepi-tepi jalan. Sekarang kita pergi cari satu pot. Ini pot baru lah. Okay? Selama ni tempat dia semak bah. Tapi baru-baru ni kena kasih clear. Lepas tu kena buat McDonald. Kita pergi McDonald. Itu nah McDonald. Itu nah, tu pokok ketapang berbaris guys, banyak. Jadi kita mau order McD kan ya. Order McD kan ya. Tidak payah. Tapi ambil daun ketapang saja. Dulu tempat dia ni semak nih, hutan. Tapi sekarang karena clear, kena buat McD, jadi senang lah. Jadi sebelah McD ni adalah office Jabatan Hutan. Kan saya cakap dia orang akan tanam di tepi-tepi compound office kerajaan. Nah, ni besar guys. Cuma nampaknya macam tu nah dia. Itu nah dia guys. Itu dia. Tapi nampaknya macam, nah tu dia sekeliling. Inilah ketapang. Ini pokok dia. Dia macam payung. Sebelah tu ofis kerajaan. Macam saya selesa pula mau ambil ikan di sini. Ambil daun sini. Kita pergi pot lain lah. Kita pergi pot lain yang lagi tiada orang. Kita pergi cari yang tiada orang punya pot. Let's go. Tapi sebelum tu kita terpaksa mau balik kedai ikan dulu. Sebab kenapa? Brother Dul dia tambah order 7 tank kaca. Jadi kita pergi ambil dulu, lepas tu baru kita hantar order dia yang ikan ini. Okay.
Oh, ganti air kita guys. Tadi kita sempat ambil barang di pos laju, tapi bukan barang saya, barang bini saya. Mesti dia gembira nih kalau saya bagi. Kita surprise dulu deh. Tereng, tereng. Barang sampai. Yang female di belakang separuh sudah hilang karena beli. Jadi tinggal sedikit lagi. Cepat-cepat dia dapat. Super red. Oke, itu. Simpan dulu. Bagus. Tengah kita taruh kertas supaya kalau bergoyang pun dalam kereta nanti dia tidak pecah. 7. Thank you, Bang. Hantar order sekarang. Ikan sama 7 tank kaca. Kita belum lagi selesai pungut daun ketapang. Tapi satu pot lagi yang langsung tidak ada orang. Sekarang kita on the way, tapi macam mendung sudah guys, macam mau hujan. Jadi masa yang paling bagus ambil ini daun ketapang adalah musim panas, sebab dia kering sudah. Apalagi kalau musim kemarau, macam kerupuk sudah tuh. Dan kalau yang tinggal di tepi pantai, ada tuh pokok ketapang sana. Nah itu saya tidak tahu macam mana tumbuh lah, sama ada kena tanam ataupun dia memang semula jadi tertumbuh di sana, itu saya tidak tahu. Tapi kabarnya daun ketapang tepi pantai ini, daun ketapang laut kita panggil, dia lebih bagus daripada yang bukan di laut, yang bukan di tepi laut. Jadi saya pikir maybe pasal kalau yang di bandar nih dia banyak habuk kereta, banyak pencemaran melekat sama di daun. Lepas tu kalau di biasa di pantai itu jarang ada kereta di pantai itu. Paling-paling itu apa itu? Angin laut yang macam bergaram. Jadi otomatis kamu punya daun ada garam. Mantap bro, bakteri mati bro. Oke. Jadi kita next station nih. Sebelum kita sampai rumah pula. Sebelum kita sampai tempat berada dulu yang kita mau hantar nih order, kita pergi satu lagi tempat. Ini tempat kalau dia buka saya akan pergi ambil tuh daun di sana. Di sekolah, oke? Kamu cari di sekolah. Kebanyakan sekolah memang tanam tuh pokok, kebanyakan. Ini tempatnya sekolah SMK Keningau 2. Itu di depan. Ya tuh nampak tuh pokok berbaris di tepi sekolah, tepi padang sekolah. Kita minta kebenaran dulu. SMK Keningau 2. Oke. Security dah. Cip, boleh ambil daun ketapang? Boleh kan? Ayo dulu. Thank you. Oke guys, dia bilang. Orang pun kadang-kadang pening juga tuh. Buat apa lah diambil daun ketapang? Dia bilang punya banyak guys. Baris di siring jalan. Mustahil boleh habis. Apa dia? Oh, untuk ikan laga. Iya. Ada juga orang ambil sini. Jarang. Mari saya tolong ambil. Ambil dulu Ini guys, pokok ketapang. Jadi pokok ketapang ini macam begini. Ini daun dia. Dia otomatis akan heaven guys. Oke, dia punya pokok macam begini. Macam payung bertingkat 1, 2, 3. Dan daun dia besar. Macam daun tarap. Tapi dia bukan daun tarap lagi besar begini. Jadi ini dia sampai sana. Dengar tuh bunyi saya berjalan pijak nih daun, bunyi macam kerupuk guys. Nah sini main bola, kita orang main bola sekarang. Oke. Nah ada sarang burung. Ada burung kah? Oh lah, belum jadi nih. Oke. Nah heaven guys. Tepi itu tepi jalan besar. Jadi cara dia, kalau kita mau pilih, kita cari yang paling kering, paling kerupuk. Macam contoh kalau kering nih dia warna begini, brown apa ini,
Dia pekat brown dia. Tengok, dia macam kerupuk. Kita mau yang begini. Yang macam kerupuk. Begini kita mau. Kalau yang macam ni macam pudar sudah kan. Dia kalau dia punya warna pun kurang nih nanti nih. Sebab macam sudah nih, lama sudah bampai di sini. Karena hujan hilang sudah punya warna. Jadi kita cari yang macam begini. Tengok Tapi kita pegang begitu. Kita mau yang kerupuk. Oke, mari saya cari dulu. Kita ambil daun, guys. Tapi mau hujan sudah, kita mau cepat. Oke. Mulai nih. Oke, guys. Panas juga tunduk nih, tapi mau hujan, Mbak. Oke. Jadi kita dapat setengah karung. Oke lah, itu setengah plastik. Ini dah. Pokok ketapang. Daun ketapang, bukan pokok, daun. Oke, selesai. Ini hasilnya. So, siap kan? Jalan atas jam kerupuk-kerupuk. Dalai sedikit, kita ambil. Oke, cukup ini bakalan kita waktu. Nah, sampai sana ujung. Thank you Thank you. Nanti saya tolong lah ya bersih. Thank you. Baba dia lah. Terbingung dah. Oke. Kalau saya tengok tuh daun tadi, dia macam bersih dari sebelum ni yang saya ambil. Jadi nanti kita cuci dia ringan-ringan saja. Lepas tu kita kasih kering. Kita buang tangkai tengah. Baru kita guna dia. So saya akan kongsikan cara macam mana mau proses dia. Oke, ada banyak cara lah mau proses nih, bergantung tengok macam mana kamu mau proses dia. Kalau sempat saya akan ajar juga macam mana mau bikin jus ketapang. Sekarang kita pengen dulu order. Berada dulu, sian dia lama dia tunggu. Oke. Kita sampai sudah, guys. Kampung Brodul ni tidak boleh masuk. Jadi kita tunggu dia di luar, di simpang. Nanti dia keluar. Mana sudah dia? Ada sudah dia. Macam ada sudah dia. Ada sudah dia. Cepat. Bro. Apa kabar? Berada dulu. Bro, Nina bro, tiga ekor. Oke, satu super red sama itu super black seekor. Ini sama itu kaca tuh ada 7. Oke. Thank you bro. Semoga berjaya breeding. Amin. Beri ke ninggal kita. Thank you bro. Assalamualaikum. Pelan-pelan ya. Mau hujan lagi nih bro. Pelan-pelan Oke, thank you. Alright. Itu dia style kita punya bro dulu. Style lo. Saya suka dia punya spek. Nanti kita try pakai spek bulat gitu. Cantik bro, smart. Dulu macam tidak smart sana bro. Sekarang smart sudah. Thank you bro. Pelan-pelan. Assalamualaikum. Itu dia brother dul. Sekarang sudah selesai, hari pun mau hujan. Sekarang kita balik ke rumah, kita mau proses jus ketapang. Itu daun ketapang. Let's go. Kita sampai sudah, jadi kita mau cuci, lepas itu kita mau kasih kering. Tapi masalah dia sekarang mendung guys. Mendung, jadi kalau dia basah, dia lambat kering, dia cantik. Jadi saya bagi demo saja, the rest saya akan buat besok lah. Mudahan besok panas, saya akan bikin demo saja nanti sedikit macam mana. Tapi kita tengok nih apa jadi dia. Semalam kita kasih masukkan. Mana jantan? Wih jantan, itu nah jantan di bawah sudah. Tengok bubble dia banyak sudah bikin. Oke, ini kali kita kasih lepas. Taruh di siring. 1 hari saja. Sebab ini betina pun ada sudah bubble dia.
macam tegarau sudah deh. Oh, itu dia. Mari kita kasih lepas ah. Bismillah. Jadilah kamu ibu bapak yang baik. Amin. Oke. Bismillah. Nah, jadilah ini kali. Mari kita tutup balik. Sok kita tengok poinnya. Tarian dia. Oke. Saya ambil sedikit sampel lah. Saya tidak akan cuci semua nih hari sebab dia mau hujan guys. Nanti lambat kering, tidak cantik tuh daun. Kita mau yang time panas kita jemur terus kering dengan cepatnya. Garam, oh ada. Nih, kita perlukan garam. Ambil garam. Kita pakai garam ikan, nah mau pakai garam biasa pun boleh. Alright guys, jadi ini daun dia yang tadi kita baru ambil. Satu cara, rendam saya terus. Rendam. Begitu. Oke. Rendam. Pakai biasanya besar sedikit lah. Ini demo saya bikin nih. Besok baru mau cuci. Oke. Kita rendam dengan air garam supaya kalau ada bakteria tuh dia hancur lah. Dia hilang. Oke. Rendam. Lepas itu kalau boleh cuci di tengah-tengah dia itu macam tuh. Oke. Cuci tengah dia, kalau macam ada tanah-tanah, pasir. Oke. Rendam dia dalam 5 menit kah. Lepas itu kita jemur dia. So ini untuk demo saja. Ini demo saya lah, kita jemur sini. Kering, bila kering nanti apa kita perlu bikin? Kita gunting nih dia punya batang tengah. Ini yang bikin berminyak banyak nih. Wax dia keluar, so kita pakai daun-daun dia saja. Oke. So ini mau cuci betul-betul di tengah. Oke. Buka tuh tanah-tanah. Garam tuh kita rendam dengan garam tuh tujuan dia supaya terbang nih kena angin. Supaya mati bakteria yang ada di sana lah. Itu saya tujuan dia tuh. Ada juga kalau kamu yakin itu daun memang bersih, kamu bilas saja. TPR rendam, bilas. Bilas tuh maksudnya pasang air yang berjalan, lepas itu cuci dia terus pakai. Jangan lama lah. Oke. Ada juga orang pakai begitu. Kalau yang memang yakin betul bersih, rendam saya terus, pakai saya terus. Tapi penting buang tangkai tengah. Itu secara dia guys, simple. Untuk bikin jus ketapang saya akan bikin next video sebab kuali saya tidak tahu di mana. Kuali merebus ketapang. Itu kuali khas tuh, bukan khas apa, kita beli khas untuk bikin ketapang. Tapi saya tidak tahu di mana, sudah saya cari dulu. And then sekarang saya akan review ini uncang ketapang si Lundus Beta. Ini dia guys, uncang ketapang Lundus Beta. Oke, cara penggunaan dia. Taruh saya di sinilah. Oke, kita rendam saja. Kita akan guna 4. 1, 2. Ini jangan salah paham, ada orang PM saya, dia ingat uncang, boleh pakai uncang teh kah? Ini uncang boleh, tapi isi dia teh jangan. Ini isi dia daun ketapang yang sudah diproses bro. Oke, nah ini kita taruh dia. Oke, kita tengok berapa lama dia air akan bertukar jadi warna ketapang. So, mari kita review sedikit dia punya produk nih. Ini uncang, 20 uncang dalam satu. Saya akan review nih. Kalau saya puas hati dengan dia punya kesan, kita akan mulai jual di sinilah. Sebenarnya uncang nih dari tahun lalu lagi saya sudah minta Brother Ben untuk do something, oke, buat produk macam ini. So dia buat research and development. Lama juga lah baru keluar nih. So ini masih kita panggil prototype. So kita akan tengok keberkesanan dia dan time to time kita akan improve. So kalau dari segi physical appearance, oke, cantik daun uncang ketapang. Cumanya kalau saya prefer dia ada tali. Dia ada tali di atas. Sebab kalau ada tali siok macam kalau kita pakai kan, kita kasih masuk di dalam begitu. Macam tadi saya terpaksa kasih masuk gitu. Kalau ada tali kita pakai tali saya gitu. Nanti kalau mau ambil tidak payah pakai tangan pegang begini, tarik tuh tali saja. Jadi penambahbaikan mengkali kita boleh try tambah tali di sini, tapi tidak tahu macam mana. Bro Ben nanti tambah tali sini. And then packagingnya saya akan coba bincang dengan Rizda kalau dia orang boleh bantu buat packaging nih supaya produk kita lebih
mantap dan boleh masuk pasaran. Besok saya akan review selepas 1 hari apa macam warna dia. Kalau selepas 2-3 menit ini, kalau selepas 2-3 menit lah, kalau kita mulai nampak tuh, nah start sudah keluar itu warna kuning. Tidak boleh zoom deh nih. Tuh nah, nampakkah? Start sudah keluar warna kuning. Laju juga. Ini pun start sudah jadi kuning. Belum keseluruhan air lah, dia sikit-sikit saja keluar. Oke, ini pun sama, ini banyak sedikit di permukaan air dia. Tuh, kuning-kuning. Dan yang ini pun sama, tuh kuning-kuning. Dia start keluar sudah. Ini yang paling banyak, paling laju keluar banyak. Saya rasa dalam 1 hari cukup sudah nih. Nanti kita next video kita tengok hasil ya. Tapi kalau settingnya memang cepat lah. Panas sebab berjalan. Sekali ujung-ujung mau hujan pula. Besok baru saya proses lah, itu semua yang lain. Yellow base tuh saya sudah breed tadi, ada yang PM, tapi bro saya sudah breed bro, tinggal yang satu tuh yang competition grade yang memang D itu warna biru. Siapa berminat boleh PM, keras harga deh itu bro. Oke, so jangan lupa subscribe guys. Kita jumpa di next video. Thank you for your support. Next video more to come. Thank you guys. Kan betul hujan. Nasib kita tidak proses semua tuh daun.